Kacau banget nih Mas, mana saya kurang sehat, udah gitu. Aduh, saya bingung banget, pasti saya bener-bener bikin kacau keadaan. Aduh begini Mas ya, untuk formasi yang sudah kita latihan itu tidak bisa dijalankan di situ. Jadi dengan mendadak kita harus merubah formasinya. Sebetulnya juga tertekan juga ini. Apalagi di hari H, lihat lokasinya sempit, apa-apa itu gerakan harus dirubah. Udah pokoknya pusing juga. Informasinya tidak seperti yang kita dapat pada saat kita nonton di YouTube. Informasi apa itu? Informasi gerakan. Oh, gerakan. Gerakannya. Tapi pada saat TM kan sebenarnya kita membuka percakapan, oh ya siapa lagi membahas. Ada yang bertanya apa tidak gitu. Ya itu walaupun kita sudah kasih technical meetingnya tapi tetap aja mereka nggak mau merubah. Stres bener. Ya, itulah tadi keresahan-keresahan yang terjadi selama kejuaraan lomba senam KLPI Fornas 6 di Palembang. Memang harus diakui bahwa lomba kali ini tidaklah mudah, karena ini adalah pertama kalinya KLPI ikut serta dalam ajang kegiatan olahraga bertaraf nasional. Tentu saja, ini akan membuat teman-teman yang ikut serta dalam lomba merasakan sensasi tegang yang luar biasa. Nah, apakah mereka dapat melaluinya? Kita saksikan di video berikut ini. Kami dari Lahat, KLPI Kabupaten Lahat, sekarang sedang berada di Palembang. Kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili khususnya Jogja ini mengikuti KLPI. Ya, perkenalkan kami dari kontingen Provinsi Maluku. Saya dengan Ongki sendiri. Kebetulan ada ibu-ibu. Persiapannya sejauh ini gimana? Alhamdulillah, deg-degan, nggak deg-degan, sehat yang dicari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini kita akan lebih erat lagi persahabatan kita ya Bu ya, persaudaraan kita. Karena pada intinya dalam perkumpulan ini bukan lomba Bu, tapi kebersamaan. Hari ini kita persiapan technical meeting untuk lomba senam KLPI. Jadwalnya besok tanggal 4. Tim dari provinsi itu kita ada 4 tim yang mewakili dari daerah Kabupaten Lahat itu 2 tim, lansia dan pralansia. Untuk dari tim KLPI Sumsel sendiri juga 2 tim, lansia dan pralansia. Bu, ini yang punya hajat. Jadi kalau misalkan ada kekurangan, komplain aja sama beliau. Kita berdirinya KLPI baru beberapa bulan sih. Kebetulan setelah kita terbentuknya KLPI Sumsel, kita sudah menghadapi ajang kegiatan Fornas ini. Jadi kita sangat banyak kendala. Selain bertujuan untuk memberikan pelatihan gerak, technical meeting ini juga memberi kesempatan teman-teman antar provinsi untuk saling mengenal satu sama lain. Inilah diantaranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Ii. Saya Ketua KLPI Kalimantan Barat. Alhamdulillah saat ini kami sudah sampai ke Palembang untuk mengikuti lomba senam KLPI. Alhamdulillah kami menurunkan yang pralangsia, kategori pralangsia. Pralangsia ada 5 dan cadangan 1 dan ada tim hore. Alhamdulillah kami dengan semangat yang luar biasa hadir di sini 30 orang mewakili kontingen dari Maluku. Kami membawa 2 tim KLPI yaitu lansia dan pralansia. Masing-masing 1 grup dengan 7 orang. Alhamdulillah Aceh bisa menurunkan 1 tim untuk senam lansia tapi di pralansianya. Kami dari Tangsel mewakili Banten, nama Banten itu difasilitasi oleh Dispora itu 14 orang. Sedangkan yang mandiri adalah 30 orang. Alhamdulillah besok akan berlomba dengan
10 provinsi di Indonesia, mudah-mudahan membawa hasil yang diharapkan oleh kita, menang. Tak disangka setelah technical meeting, masalah pun berdatangan. Sehingga membuat tim Banten mulai tak percaya diri dan tak tenang. Aduh Mas, ternyata peserta dari seluruh Indonesia yang lansia ini itu bagus-bagus, dari Papua, dari Palembang, dari Lampung. Aduh, membuat keder, pokoknya ini tertekan banget. Aduh, begini Mas ya, untuk formasi yang sudah kita latihan itu tidak bisa dijalankan di situ. Jadi dengan mendadak kita harus merubah formasinya. Ada salah satu peserta lomba ini, teman kita sendiri yang kurang bisa beradaptasi. Cuman ya bagaimana, wong kita juga lansia, jadi nggak bisa berkata apa-apa. Ini masalahnya kenapa ini? Ya. Goyang ini apa, jadi tidak bisa mengunci badan gitu. Dari kemarin juga begitu? Ya, sudah dibilangin sih, cuman gimana ya, bawaan mungkin ya. Kok genit? Goyang terus kenapa? Iya, kebiasaan itu senam LD, jadi goyang, gitu, jadi ke bawah, jadinya. Ternyata tidak hanya di kontingen Banten, masalah pun mulai timbul di provinsi lain. Mereka kaget setelah hadir technical meeting dan mengunjungi tempat lomba senam KLPI diadakan, yaitu di Transmart. Di dalam lomba kan ada formasi. Kita membentuk formasi dari gerakan 1 ke gerakan 2, ada gerakan peralihan. Gerakan peralihan itu tidak boleh kita kurangin. Mundur harus mundur, maju harus maju. Jadi apabila kita melakukan formasi yang baru, kita betul-betul harus menghabiskan dulu gerakannya. Itu kami nggak dapat dari awal. Peserta pun mulai kesulitan setelah melihat tempat yang tidak terlalu luas. Karena hal itu mempengaruhi kreativitas dan hitungan langkah yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Apalagi banyak gerakan-gerakan mereka yang dinilai masih salah saat technical meeting. Padahal mereka sudah sangat lama latihan dengan gerakan-gerakan tersebut. Informasinya tidak seperti yang kita dapat pada saat kita nonton di YouTube. Informasi apa itu? Informasi gerakan. Oh, gerakan. Gerakannya, teknik peralihan itu, formasi untuk kita mengatur formasi itu harus satu arah dulu kemudian baru balik gitu. Gitu. Selama ini kita ngelakuin ya maju, balik langsung, terus mundur gitu. Ternyata nggak boleh seperti itu. Lalu bagaimana para instruktur menanggapi keresahan-keresahan itu? Ternyata mereka punya pendapat lain akan hal tersebut. Jadi, apakah panduannya memang kurang jelas atau ada faktor lain? Sebenarnya panduan kita juga instruksional, cuman mungkin kurang jeli atau kurang dimengerti gitu. Tapi pada saat TM kan sebenarnya kita membuka percakapan, oh ya siapa lagi membahas, ada yang bertanya apa tidak gitu. Alhasil, mereka terpaksa buru-buru ganti gerakannya dengan yang benar. Karena kebanyakan gerakan tersebut ada di formasi dan peralihan, tentu tidak mudah untuk melakukannya dalam waktu yang sangat singkat. Kita mungkin udah dapat tekniknya, tapi kami kan perlu pemantapan gerakan nih. Jadi setelah technical meeting, kita ada waktu sampai malam aja. Bayangkan aja lah, dengan waktu yang sedemikian kecil, kita latihan mengubah banyak gerakan. Hampir 4 ya, hampir 4 kami ada perubahan gerakan. Akhirnya, tibalah waktu yang telah dinanti-nantikan. Lomba senam KLPI Ajang Fornas 6 di Transmart Palembang. Hari dibuka dengan senam pagi bersama yang diikuti oleh 10 kontingen KLPI dari seluruh Indonesia. Mau berangkat kehujanan, jibruk, baju basah semua sampai dijemur di mobil. Iya, baju ini, bajunya semua, sampai sepatu semua. Terus? Pokoknya nangis Bombay deh aku. Terus ngeringinnya gimana? Dijemur di mobil, sampai perjalanan ke sini di rest area. Pada kesempatan kali ini, KLPI mendapatkan kehormatan besar dengan hadirnya Bapak Isnanta selaku Deputi 3 Kemenpora. Beliau memberikan sambutan dan membuka secara resmi jalannya lomba senam KLPI Fornas ke-6. Di sini kami mengajak para lansia. Tadinya kami tidak dikasih ikut untuk Fornas ini karena kami tidak punya anggaran.
Tapi alhamdulillah semangat amalan Pesta olahraga masyarakat. Kalau sedang berpesta berarti harus happy. Harus jaga kebersamaan. Tadi kalau menang kalah itu perlu dicari, tapi jangan yang segala-galanya. Yang utama adalah kebersamaan. Pokoknya kalah selfie, menang selfie. LPI luar biasa telah menggerakkan banyak lansia yang organisasinya yang sebetulnya juga belum cukup tua, tapi yang diurus yang tua. Jadi ini suatu yang luar biasa, menggerakkan para lansia untuk senang berolahraga, karena olahraga itu amat lekat dengan kesehatan dan kebugaran. Lansia butuh itu, siapapun butuh itu. Saya nyatakan resmi dibuka. Lomba pun dimulai. Tapi ternyata ini tidak membuat masalah teman-teman kontingen terhenti. Kacau banget nih Mas, mana saya kurang sehat, udah gitu. Aduh, saya bingung banget. Pasti saya bener-bener bikin kacau keadaan. Teman-teman juga nyalahin saya bener. Waktu itu saya nggak fokus banget. Banyak gerakan salah, teman-teman juga pasti kan pengen yang terbaik gitu untuk penampilan kita. Walaupun saya tahu teman-teman senang, tapi saya tahu mereka tuh tegang banget sampai Poppy juga sakit. Ini ada lomba atau event yang sangat besar sekali dan mereka belum pernah ikut perlombaan atau ajang sebesar ini. Sejauh ini yang mengarang koreografernya itu kan Bu Murkopinah. Tapi saya lihat mukanya walaupun kayaknya gembira, kayaknya nggak beban, itu sebetulnya stres banget juga loh Bu. Tapi saya bilang tenang aja, tenang. Kita bikin aja sesantai mungkin. Saya sudah banyak latihan, bikin formasi dan tekniknya. Mau formasi yang bulat, yang V, yang I, dan formasi yang maju mundur. Karena banyak yang ngatur, jadi kita jadi bingung semuanya. Oh iya, mana saya dengar dari mana? Lampung, Aceh, Maluku, formasi gerak mereka itu kayaknya bagus banget. Apalagi yang daerah Jawa Barat tuh. Mereka kan jago-jago nari ya. Aduh, saya sempat gimana ya, sempat ngeri juga sih kayaknya, aduh. Nah bener kan Mas tuh, Jawa Barat tuh aduh lincah-lincah banget. Oh iya satu lagi nih Kalimantan Barat nih, hati-hati banget ini. Mereka itu aduh latihannya sangat tertutup. Mungkin mereka mau bikin surprise yang bisa bikin jadi ancaman buat Banten nih. Saya paling takut sama Maluku sama Aceh, soalnya mereka tuh kompak dan powernya bagus banget. Oh ya satu lagi Papua, pokoknya mereka ancaman lah buat kita. Kalau untuk lansia ini outbeat, keduluin daripada musik, ya gerakannya tuh mendahului musik. Jadi kalau untuk senam bagus sebetulnya udah salah semua itu. Saya bacakan dari yang lansia dulu ya.
Akhirnya saat penentuan pun tiba. Setelah melalui berbagai masalah dan ketegangan, kini teman-teman KLPI akan mendengarkan siapa yang akan memperoleh medali emas, perak, dan perunggu, sehingga mengharumkan nama provinsinya. Bane Maluku, juara 2, nomor dadang 3. Juara 1 dengan jumlah nilai 1176, nomor dadang. Siapakah yang akan meraih medali emas juara 1 kategori lansia? 2. Alhamdulillah Mas, dengan segala kesulitan yang kita lakoni itu akhirnya berhasil mendapatkan medali emas karena juara 1. Hore, alhamdulillah, syukur. Biasa. Umur berapa, Bu? Jantung. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Juara 3 jatuh dengan nomor dadang 11. Juara 2 jatuh pada nomor dadang 6. Juara pertama jatuh nomor dadang. Kali ini siapa yang akan meraih medali emas di pralansia? Tak disangka, Banten kembali merebut medali emas untuk kategori pralansia lomba senam KLPI. Kegembiraan yang terluap begitu terlihat, seolah mereka tak percaya, mengingat banyaknya kendala yang telah mereka hadapi. Kebetulan juga saya mewakili Provinsi Banten, mewakili teman-teman juga senam perorangan. Alhamdulillah juga saya berhasil meraih juara 1. Berarti saya dapat 2 medali emas. Sehat, bugar, ceria. Saya melihat KLP ini walaupun dia induk organisasi olahraga yang baru menjadi anggota Kormi, tapi alhamdulillah saat ini bisa membawa rombongan dari beberapa delegasi yang cukup besar. Ini adalah suatu bukti bahwa KLPI itu benar-benar organisasi yang bagus, baik bukan hanya di pusat maupun di seluruh provinsi. Jadi begitu dengar juara, saya nangis. Beneran sungguh nangis saya tuh. Nangis terharu karena ternyata ibu-ibu lansia kita itu benar-benar super deh. Tidak sia-sia. Salam sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Sehat, bugar, ceria. Sehat, bugar, ceria. Luar biasa, tim Banten yang tadinya memiliki banyak masalah malah dapat jadi juara 1. Baik kategori pralansia maupun lansia. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Murtopinah yang sekaligus menyumbangkan 2 medali emas untuk Provinsi Banten untuk kategori lansia maupun kategori senam perorangan. Oh, ada satu lagi, Bu Asfianti dari Aceh atas juara 1 untuk kategori perorangan. Selamat, kini kalian bisa membawa nama harum untuk provinsi kalian masing-masing. Semoga kita tetap sehat, semangat, dan menjaga kualitas tubuh untuk menyongsong Fornas ke-7 di Bandung tahun depan. Oke? Salam KLPI, sehat, bugar, ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.